Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rodia, selamat siang Bu Vidya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini. Baik, sebelum dimulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Aini Hulaila dari TK Islam Rahmatullah CBG Angkatan 7 dengan pengajar praktek Ibu Husnul Fatimah dan Bapak Fasil, Bapak Suwondo. Dan Bu Vidya? Saya Vidya Salim Badrisu, CGP Angkatan 7 dari TK Alisaf Banyuwangi. Saya pengajar praktik Bu Husnul Fatimah dan fasilitator Bapak Suwondo. Dan saya adalah Rodia, CGP Angkatan 7 dari TK Al-Irsad dengan PP-nya Misbahul Surur dan fasilnya Pak Suwondo. Baik, pada siang ini kita akan mempraktekkan praktek observasi kucing yang akan diperankan oleh saya sebagai pengamat dan Bu Vidya sebagai coach dan coach sebagai coach dan Bu Rodia sebagai coach. Nah, sehat ya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Bu Vidya mau ini ya proses coaching ya. Iya. Sudah siap? Insya Allah siap. Sudah siap ya. Oke. Bu Vidya, sebelum proses coachingnya dimulai, saya mau tanya-tanya dulu, boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, baik. Bu Vidya mau tanya nih, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan untuk coaching hari ini? Ya, rubrik penilaian yang saya gunakan untuk coaching hari ini yaitu sesuai dengan alur kita dengan menerapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Vidya pada proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kesadaran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Baik. Oke. Selanjutnya kira-kira nih kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi Bu Vidya pada coaching hari ini, yang hari ini kebetulan coachingnya Bu Rodia nih. Kira-kira apa? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah dalam kata kunci. Jadi kata kunci untuk menggali kunci agar dia bisa mengetahui permasalahan dan mengembangkan permasalahan itu sehingga ditemukan solusi. Oh iya, keren. Yang terakhir nih Bu Vidya ya, kira-kira apa itu indikator ketercapaian? Nah, apa indikator ketercapaian tujuan coaching hari ini? Iya, indikator ketercapaian coaching hari ini yaitu penerapan alur kita, ya kesesuaian alur kita, terus mengembangkan kunci agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Kayaknya sudah cukup ya, pertanyaan observasinya sudah siap sekali kayaknya. Ya, Oke, monggo silakan dimulai Bu Vidya sebagai coach dan Bu Rodia sebagai kunci. Saya akan mulai mengamatinya. Siap. Sudah siap? Insya Allah. Siap. Monggo, kita silakan. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam, Ustazah Rodia. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau minta waktunya Ustazah Vidya. Saya ingin perlu bantuannya Ustazah Vidya ini. Ya, nggak apa-apa Ustazah Rodia. Apa yang bisa saya bantu Ustazah? Saya ingin sharing Ustazah Vidya tentang permasalahan yang ada di kelas saya yang saya hadapi saat ini. Iya, dengan senang hati saya jika bisa membantu Ustazah Rodia. Bagaimana kira-kira apa Ustazah Rodia bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin diskusi dengan Ustazah Vidya tentang permasalahan murid saya terkait dengan tanggung jawab. Gitu ya. Kira-kira setelah diskusi ini nanti apa yang Ustazah Rodia harapkan? Saya berharap setelah saya sharing dengan Ustazah Vidya nantinya murid saya itu memiliki tanggung jawab lebih kepada dirinya. Seperti itu. Lalu masalah apa yang Ustazah Rodia hadapi? Mungkin Ustazah Rodia bisa menceritakan kepada saya dan saya bisa membantu. Begini Ustazah Vidya, akhir-akhir ini terdapat beberapa anak di kelas saya, terutama pada kegiatan sentra balok, itu enggan merapikan balok ke tempatnya semula setelah mereka berdiri. Seperti
itu. Lalu bagaimana sebelum ini Ustazah Rodia? Sebelumnya itu hanya 1-2 anak Ustazah Vidya yang enggan merapikan balok. Sekarang itu dari 15 siswa hanya 10 yang merapikan balok. Jadi ada sekitar 5 anak yang enggan merapikan balok. Kenapa ya kira-kira seperti itu ya Ustazah Rodia? Ketika permainan, padahal anak-anak sangat antusias dalam permainan, sangat antusias saat bermain, kemudian menjalankan peran ketika bermain. Tetapi ketika saya mengingatkan waktu permainan sudah selesai dan waktunya membereskan, nah itu terdapat sekitar 5 anak yang enggan merapikan balok ke tempat semula. Lalu bagaimana Ustazah Rodia mengajar pada saat itu? Saya memulai kegiatan dengan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar. Setelah anak-anak mengamati gambar, saya memberikan pilihan anak-anak untuk merencanakan pembangunan yang akan dia buat. Kemudian kita melakukan tanya jawab, anak-anak menalar, dan kemudian setelah bangunan selesai mereka melaporkan kepada saya Seperti itu ya. Lalu respon anak-anak bagaimana pada saat diajar seperti itu? Ketika itu yang benar-benar fokus memperhatikan saya sekitar 8 anak saja. Jadi seperti itu permasalahan yang Ustazah Rodia hadapi. Anak-anak sangat antusias dalam bermain, namun enggan ketika merapikan ketika waktu bermain selesai. Nah, Ustazah Rodia kan sudah tahu sekarang permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ustazah Rodia lakukan? Selama ini Ustazah, saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, kesepakatan di sentra balok seperti balok itu untuk membangun, kemudian mengambil balok secukupnya, kemudian anak-anak merencanakan pembangunan, kemudian anak-anak melaporkan, dan yang terakhir membereskan. Seperti itu. Meskipun sudah dibuat kesepakatan kelas, namun ada beberapa anak yang enggan merapikan balok ya, seperti itu. Lalu apakah Ustazah Rodia sudah melakukan refleksi akan pembelajaran yang sudah berjalan selama ini? Mungkin Ustazah Rodia akan melakukan sesuatu untuk menumbuhkan tanggung jawab anak. Oh iya ya, kenapa saya tidak membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik ya Ustazah Vidya ya? Mungkin dengan memberikan bintang emosi kepada anak-anak, untuk anak-anak itu bisa tumbuh rasa tanggung jawabnya kepada ayah. Seperti itu yang lebih saya. Iya, upaya yang bagus Ustazah Rodia. Jadi selain dengan kesepakatan kelas, dapat memotivasi anak itu dengan bintang emoji itu tadi. Iya ya, mungkin selama ini saya belum mengapresiasi mereka. Mungkin saya masih berfokus dengan pembelajaran yang metode demonstrasi, ceramah seperti itu. Saya kurang apresiasinya untuk anak-anak, sehingga rasa tanggung jawabnya anak-anak itu kurang ya mungkin saja ya. Jadi saya harus memberikan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Iya, benar Ustazah Rodia. Lalu upaya apa yang akan Ustazah Rodia lakukan? Mungkin untuk menumbuhkan tanggung jawab tadi, saya akan mengemas dengan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin langkah-langkah awal saya harus menyiapkan bintang-bintang emoji untuk anak-anak supaya mereka tuh lebih gembira, lebih antusias. Kemudian saya akan mengenalkan manfaat dari kalau kita memiliki rasa tanggung jawab atas dimulai dari hal kecil seperti membereskan balok ke tempat semula, manfaatnya seperti apa. Kemudian langkah berikutnya saya akan memberikan bintang emoji itu kepada anak yang sudah bisa merapikan balok, dan harapan saya supaya ketika ada anak yang enggan tadi Ustazah Vidya, jadi mereka termotivasi dengan temannya yang sudah mendapatkan bintang emoji itu. Wah, kan Ustazah Rodia, itu ide yang bagus. Langkah-langkah yang Ustazah Rodia lakukan sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ustazah Rodia. Alhamdulillah Ustazah Vidya, saya jadi lega ini setelah bincang-bincang dengan Ustazah Vidya. Akhirnya saya menemukan solusi ini atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Nah, dari diskusi ini Ustazah Rodia, upaya apa yang akan Ustazah Rodia lakukan ke depannya? Ke
melakukannya ya saya harus menyiapkan strategi pembelajaran yang menarik seperti dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, dan saya harus melakukannya secara konsisten, insya Allah. Bagus sekali saudara dia. Semoga dimudahkan dalam menerapkannya ya. Amin, amin. Terima kasih Saudara Vidya. Sama-sama saudara dia. Terima kasih atas waktunya juga. Iya. Saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara dia. Masya Allah, keren ya, keren. Gimana perasaannya Bu Rodia? Alhamdulillah lega Bu Aini. Bu Vidya gimana? Sudah puas menjadi coach hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sudah puas, sudah bisa Masya membantu. Allah. sudah saya amati tadi ya, begitu serius, ngalir, dan kayaknya apa yang ada di alur dan di tiga kompetensi sudah tercapai semuanya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau tanya-tanya dulu nih sama coachnya, yaitu Bu Vidya. Bu Vidya, kira-kira apakah hal yang sudah dilakukan saat coaching sudah sesuai? Ya, pada saat coaching ini tadi, hal yang saya lakukan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian, yaitu sesuai dengan alur tirta, dan kemudian sudah menggunakan kata kunci untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach dan mengembangkan permasalahan itu sehingga ditemukan solusi itu tadi. Ya, betul. Tadi saya melihat dan mengamati antara coach dan coach sudah benar-benar mengalir, pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot sehingga coach bisa menyelesaikan solusinya sendiri, bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik. Nah, yang terakhir nih Bu Vidya, kira-kira ke depan nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Vidya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar lebih bisa lagi menggali permasalahan dari coach, seperti itu Bu Aini. Bagus sekali ya, karena dengan pertanyaan yang berbobot maka sang coach akan semakin mengalir, ide-idenya akan semakin keluar seperti itu ya. Bu Rodia gimana? Happy ya? Alhamdulillah happy. Happy ya? Sudah selesai ya masalahnya ya? Selesai, sudah menemukan solusi Bu Aini. Alhamdulillah kayaknya pertemuan siang ini sudah cukup. Saya sebagai pengamat sudah mengamati kedua proses antara coach dan coachee. Semoga apa yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat. Amin. Demikian dari kami, dari saya sebagai pengamat Aini Hulaila dan Bu Vidya sebagai coach dan Bu Rodia sebagai coachee sudah melakukan observasi coaching pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.